Kita akan mempelajari tentang limit trigonometri. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui lingkaran dengan pusat adalah O. Kita gambar. Di sini ada titik B. Lalu kita buat suatu segitiga. Di sini adalah C. Kita proyeksikan ke bawah. Di sini adalah A. Di sini adalah D. Dan di sini ada sudut X. Sehingga dari sini luas juring AOB dapat diperoleh dengan cara X dibagi dengan 2V dikali dengan luas satu lingkaran, yaitu V R kuadrat. Sehingga dari sini V dan V bisa kita coret, sehingga diperoleh X dikali R kuadrat per 2. Perhatikan bahwa luas segitiga OAB lebih kecil daripada luas juring OAB lebih kecil daripada luas segitiga OCB. Sehingga dari sini kita peroleh luas segitiga OAB adalah 1/2 dikali AD dikali OB. Sedangkan luas juring OAB adalah X dikali R kuadrat per 2. Sedangkan luas juring OCB adalah 1/2 dikali BC dikali OB. Ini adalah lebih kecil dan ini lebih kecil. Sehingga dari sini kita peroleh 1/2 dikali AD dikali R lebih kecil daripada X kali R kuadrat per 2 lebih kecil daripada setengah dari BC, OB-nya adalah R. Lalu, kita kalikan semuanya dengan 2 per R kuadrat. Sehingga diperoleh AD per R lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada BC per R. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa sin X sama dengan AD per OA. Sehingga dari sini diperoleh AD, OA adalah R. Sedangkan kita peroleh juga, dapat dilihat juga tangen X sama dengan BC per OB. Atau sama dengan BC per R. Dari sini, AD per R
kita gantikan dengan sin X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada BC per R adalah tangen X. Sehingga kalau kita bagi dengan sin X, kita peroleh 1 lebih kecil X per sin X lebih kecil dari tangen X per sin X. Sama dengan tangen adalah sin X per cos X dikali sin X. Sehingga sin X dengan sin X kita coret. Jadi cos X. Dari sini kita dapat memberikan limit X menuju 0 dari 1 lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per sin X lebih kecil daripada limit X menuju 0 dari cos X. Sehingga kita tahu bahwa limit X menuju 0 dari 1 adalah 1. Limit X menuju 0 dari cos X adalah 1. Sehingga kesimpulan kita, 1 lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per sin X lebih kecil daripada 1. Jadi kesimpulan kita limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Dan kita peroleh limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kita juga peroleh limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita peroleh sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tangen X. Kita bagi dengan tangen X, sehingga diperoleh sin X per tangen X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga dari sini kita peroleh sin X dibagi tangen adalah sin per cos. Lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh cos X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil daripada 1. Ketika X menuju 0 dari cos X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per tangen X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari 1. Sehingga X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Dan ini juga sama dengan 1. Sehingga kita peroleh limit X menuju 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit X menuju 0 dari
tangen X per X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh seperti yang dikotakkan berikut ini.